Yang pertama tutur, ulama tutur. ya. Tutur, catur, donatur, akupuntur, karikatur, lentur, mastur. Tambah sekali lagi pastur. Yang ulama tutur tuh Tutur itu dia memberikan wejangan nasihat. Nasihatnya itu didengarkan orang. Artinya memang dia tuh ulama tingkat tinggi lah, Abu Bakar lah. Kayaknya kan. Orang tua yang nasihatnya itu benar-benar nyep cakap tuh orang tidak mantah lagi. Contohnya Kiai Maimun Zubar. Kan tidak ada bantahan terhadap sama dia. Dia ngomong tuh orang dia lah galau kan. Kalau di Tengah galau Pak Hafid. Ulama tutur. Kedua ulama catur. Ulama catur ini dia kan main politik gitu kan. Tapi tujuannya itu untuk kebaikan, menyelamatkan rakyat, menyampaikan pesan-pesan pemerintah kepada rakyat, rakyat kepada pemerintah gitu. Jadi dia bagaimana caranya pisau politik itu jalan gitu. Jadi kalau untuk kebaikan. Kalau proposal itu masuk ulama tutur. Itu masuk juga. Kalau ke kiai bagi proposal. Kemudian ulama lentur tuh bisa menyentuh seluruh lapisan lapisan golongan. Dia bisa masuk ke sana, bisa masuk ke itu. Pokok cocok kalau dengannya kan. Sehingga jauh lah ngundangnya kan. Dia ngundangnya kan. Pokok apa yang disampaikan itu masuk kalau di seluruh lapisan golongan firqah tadi kan. Kalau kita kan kadang macam Gusino dulu kan ditolak sama gara-gara ini ya MTA kan. Jadi termasuk ulama lentur. Masih apa juga bahasa jumut juga keras juga kan. Macam Buya Zudin kan tidak masuk dah. Kenal lah orang nang dak. Sumastawa ala as dah main kan. Galak nyini Wahabi kan, Pak Walid juga. Ada ulama. Jadi sudah tu ada ulama donatur. Ulama donatur ni dia tak penting dengan dakwah lidah itu kan, karena dia bahasa kita hikam kan senangkan agama tu tersampai lewat lisan orang lain. Tapi dia bantu dengan sennya kan. Ini banyak sen. Banyak sen. Termasuk guna juga di Qadir Ibrahim tu. Itu banyak sen dia. Ulama donatur. Ya, donatur. Itu ulama. Ini termasuk juga ulama catur. Ulama catur. Qadir kan. Itu ulama win. PR. 4. Kan? Sudah tu ulama akupuntur. Kayak Ustaz Mabubi. Ini kan bahasa kias ya, akupuntur itu kan pengobatan Cina yang pakai jarum tu kan. Ya. Tapi dikiaskan semua tabib, dokter, ahli pengobatan lah itu. Berarti termasuk apa namanya? Ketuanya Ibnu Sina kan. Ruqyah apa? Ruqyah, pokoknya gaib dan nyata. Dengan nyata bisa pakai kedokteran, suntik menyuntik, pil mengepel kan. Ahli itu. Kemudian termasuk kalau yang gaib, ruqyah, baca membaca. Kalau bahasa Islam itu jampi menjampi kan. Jadi ini ulama akupuntur, ahli pengobatan. Itu ulama. Kemudian dimasukkan ulama karikatur. Karikatur itu kayak Abu Nawas, lucu-lucu gitu kan. Tapi dalam kelucuan itu dia serius, ada nasihat. Gitu ya. Ketika raja kata dia tengoknya pelit, keket kan, tak pernah nengok kehidupan rakyat, mentingkan dirinya dewek lah, maka datanglah Abu Nawas kan. Abu Nawas dipanggil. Kata raja, wahai Abu Nawas, apa aja? Saya tak ada cita-cita. Pengen nak muat rumah tu kalau bisa sana saya kau di bawah pula salah buat dulu. Jadi pengen tu ada tu puncak gunung tu. Jadi elok nampak pemandangan bawah tu Abu Nawas. Bisa tak kau mindahkan istana aku? Bisa. Uang ni piro? Yang penting jalan dulu, wahai Abu Nawas. Sekarang apa namanya tu? Kalau saya sanggup memindahkan ke atas, saya minta satu, Tuan Raja. Tuan Raja potong 2 ekor sapi minimal kan. Dimasak enak-enak, kumpulkan rakyat, ajak makan. Yang kedua, siapkan 1000 dinar untuk disedekahkan kepada rakyat-rakyat yang fakir. Oke, siap Abu Nawas, asal kau mampu melaksanakan. Siap Tuan Raja. Kapan Tuan Raja nak pindah? Kalau bisa Jumat gitu. Lah, Jumat kaki Tuan Raja kumpulkan seluruh rakyat. Kita makan dulu. Sedekahkan duitnya 1000 dinar itu. Pas
pasca Jumat itu dilakukanlah oleh Raja, makan dulu, sedekah kan. Nah, Abu Nawas kok berjongkok lah depan istana kan. Abu Nawas, kapan lagi nak mindah istana? Saya dari tadi lah siap nak mindahnya. Cuma tolong tuan Raja, taruhkan di punggung saya kok, biar saya angkat ke sana. Saya kan cuma perjanjiannya mindahkannya baik. Soal mengangkat ke atas bahu saya itu tugas tuan Raja. Jadi angkat dulu ke bahu saya, kok biasa pindahkan ke sana. Itu perjanjiannya. Nah, sama dengan di waktu kecil dulu saya pernah baca buku, tapi tidak disebutkan ulama, tapi saya yakin dia juga ulama. Jadi budak itu baru lepas pesantren lah ibarat itu kan. Tapi lah lama komnya lah, guru juga gitu kan. Jadi Raja pada masa itu hobinya makan dengan enak. Pokok tiap hari harus bisa mempersembahkan resep baru yang belum pernah dicicipi oleh Raja. Belum pernah dicicipi, belum pernah ditengoknya gitu kan. Nah, mungkin setiap hari akhirnya habis, tidak ada lagi yang punya resep baru kan. Nah, dia buat sayembara. Siapa yang sanggup membuat resep baru belum pernah dicicip, belum pernah dilihat oleh Raja, maka hadiahnya setengah kerajaan. Subhanallah. Tidak ada yang sanggup. Sebab ancamannya kalau tidak ada, ternyata lah dicicip Raja, lah ditengok oleh Raja, maka pancung kepala. Ya, main-main kan. Maka suatu saat lewatlah seorang pemuda yang bawa losus selain tadi kan. Wah, ini kesempatan nih untuk menasehati Raja. Ya, dia masuk ulama yang karikatur tadi kan. Nasihatnya itu lucu. Tak sangka-sangka kan. Jadi Raja tadi kan datanglah dia. Tuan Raja, itu benar yang di luar sayembara. Kalau saya bisa membuat resep baru setengah kalian. Iya, tapi kalau ternyata lah saya cicip, lah saya lihat kepala kau putus. Saya sanggup aja. Ah, oke. Kapan kau nak mulai buatnya? Kini itu juga. Kebetulan pagi kan? Pagi kau juga. Nah, kau dandan dulu. Aku nengok pakaian kau tu dah agam. Yalah. Nah, ikut kan. Sudah itu, apa yang kau butuhkan? Tak banyak aja. Saya minta beras 1 canting, ibaratnya kan. Nah, garam sejumput. Itu itu Kalau pakai kubis dikit dah apa-apa. Nah, jadi masaknya nasi dimasaknya, garam dicampurnya kubis pakai air kan. Nah, disiramnya lah ke nasi tadi. Sidangnya ke depan aja. Jadi pas tercicip, apa itu? Masya Allah, kau nak nipu aku. Tunggu dulu Raja. Apa rasanya? Ikut kata Raja. Oh yo Raja, maaf. Saya lupa. Ternyata resep saya kok baru bisa manjur. Saya tadi ketinggalan resepnya di rumah. Rumah saya itu jauh dan persyaratan saya kok lagi harus Raja itu datang ke rumah saya nyicipnya di rumah saya nyicipnya. Masaknya di rumah saya, nyicipnya di rumah saya. Oh macam tu katanya. Ayolah. Tunggu saya siap dulu. Oh, siap apa Raja? Dah saya siapkan pasukan kendaraan. Dah usah. Kita berdua pergi. Raja juga jangan pakaikan kebesaran. Pakai pakaian macam mana rakyat biasa. Jadi orang tak sangka kita berdua kok ada Raja. Ayolah kena Raja kat tadi biar nak encip masakan baru ni. Tukar apa kan perjalanannya. Berjalan lah siang lagi gitu kan. Oh, jauh lagi Raja. Jalan. Oh, haus je. Haus saja. Kaki, sabar. Bentar lagi tiba lagi Raja. Tadi nasi yang garam ni lah di bawahnya kan. Pakai putih kan. Nah, kira-kira lah nak hampir asar kan. Awak tak telap lagi berjalan kata Raja. Lapar Raja. Bentar lagi Raja. Nah, sehingga lah hampir maghrib lah. Baru Raja tadi disuguhnya makanan yang dimasak di sana tadi. Nasi dengan lauk garam tadi. Nah, kau Raja, coba cicip. Kita kok ternyata hampir sampai kok. Kau baru hampir sampai kok. Coba cicip kok. Kalau Raja memang lapar. Cicip oleh Raja tadi. Nah, enak. Kok bisa jadi enak? Tahu tadi enak. Itulah mungkin awak kata katanya tu bisa enak di kampung awak. Jadi apa sebenarnya resepnya? Akhirnya dia sehat aja tadi. Raja, kenapa tak enak makan? Karena Raja selama kau perut kenyang. Makan tu enak-enak terus. Cuba Raja tu bawa berjalan perut lapar. Jadi resep enak makan tu perut lapar. Nah, taubat aja kan. Gara-gara nasihat dia. Itulah ulama karikatur. Nasihatnya tu macam kada main kan. Yang terakhir ulama catur. Ulama master. Master ni menyembunyikan dirinya. Sehingga orang tak sangka benarnya dia ulama. Nah, ini kisahnya banyak itu kan. Seperti contohnya
Uwais Al-Qarni. Itu bisa kita cari di Bahrul Dumuk, ada cerita ada kan, yang ketika seorang pengemis, kata siapa Ibnu Jauzi ceritanya, ada seorang pengemis ikut dalam kafilah yang nak menuju kota Mekah melaksanakan ibadah haji kan. Nah, karena melihat keadaan beliau itu tadi, kepala rombongan bertanya, kau siapa? Saya hamba saya. Loh, hamba saya kan harusnya ikut Tuhan, ngapa kau ikut kami? Saya nih kok lah, makanya saya nyesal nak balik ke Tuhan saya itu di Mekah. Jadi saya kini tuh nyesal karena lah lari dari Tuhan saya. Kau kan hamba yang lari itu kan apa, ada termasuk jahat gitu kan, lagi dari Tuannya tanpa sebab kan. Nah, jadi pada malam itu berhenti kebetulan sore itu di padang pasir, entah di mana tak tahu kita ada. Jadi orang itu negakkanlah kemah. Tak ada yang membasa-basi beliau itu tadi untuk beristirahat di kemah. Tak juga ada yang menawar makan dan minum, cerita kan. Nah, akhirnya malam itu kebetulan turun hujan lebat pula kan. Tak ada juga yang nawai masuk kemah kan. Tidurlah di luar. Nah, pada pagi hari berkehendak Allah rupanya sudah meninggal pengemis itu tadi kan. Nah, jadi orang ke bersibutlah karena nyala meninggal kan. Nah, kok kewajiban kita fardu kifayah. Ayo angkat dulu mayatnya ke dalam tenda kan. Taruh di satu tenda, orang betul berunding di tenda yang lain. Siapa yang nak bagi kapan, siapa yang nak bagi pola peralatan untuk nyuruh mati kan. Nah, kita kok tak punya cangkul, tak punya apa kan. Jadi selesai akhirnya dapatlah kau nak bagi kapan, kainnya lah yang apa pasing lah kan. Begitu masuk ke dalam tenda tengoklah sudah berkapan. Beliau tu tadi. Lailuknya lebus sih lah sudah berkapan, lah sudah mandi bahasa dia kan, lah harum. Terkejut orang banyak tadi. Siapa pula yang melakukannya? Maka terdengarlah suara dari langit kan. Kami tidak akan mensia-siakan hamba kami yang terpilih gitu kan. Kayak begitulah cerita. Sudah itu diangkatlah nyokot di salat. Begitu imam takbir, Allahu Akbar, di langit terdengar takbir galau. Allahu Akbar. Ternyata para malaikat pun kata cerita kan, ikut menyolati jenazah beliau itu tadi. Sudah itu pas nak ngali tahulah, alat tak ada nak pergi haji. Mana lemak cangkul kan? Paling bawa apalah alat-alat makan kan. Jadi dikoyak-koyak lah pakai apa yang ada lah kan. Nah, cuma masalahnya ketika itu ternyata baru dikoyak dikit, tanah itu membentuk sebuah kuburan yang elok kan. Ketika orang tu nak angkat mayatnya ke dalam, ringan gitu kan. Seakan-akan tak ketik beban gitu kan. Nah, masuk ke dalam. Begitu mayat itu sudah di dalam, baru nak nguya dikit tanah tu, langsung nutup dewek. Membentuk sebuah kuburan. Masya Allah tuh, kok luar biasa hamba itu kan. Cuma orang tu bertanya, siapa orang ni? Itu yang jadi masalah kan. Siapa orang ke tak? Akhirnya sampai di kota Mekah, bercerita-ceritalah para kafilah tadi kan. Ada yang bertanya dengan orang yang ada di kota Mekah. Rupanya sebagian begitu mendengar ciri-ciri rupanya tadi kan, ada yang kata, kamu itulah basing baik kamu muat dia. Siapa dia sebenarnya? Dia tu jangankan kamu, Umar dengan Abu Bakar, Umar dengan Ali, Usman dengan Utsman, disuruh minta doa oleh Nabi dengannya tu. Umar dengan Abu Bakar, kamu muatnya basing baik kata orang dulu. Siapa dia sebenarnya? Dia lah Uwais Al-Qarni. Itu ulama master ya. Banyak tuh. Termasuk saya tengok dalam kisah-kisah tuh, saya baca dalam kisah-kisah hikmah ada. Itu termasuk Zunin Al-Musis itu juga Abdul Fitnah. Kurang ayam macam itu juga. Ibrahim bin Adham hampir kurang juga tuh. Bagi yang tahu ya tahu, bagi yang tak tahu tuh sangka selesai kurang. Itulah 7. Oke, Guru, terima kasih, Guru.